Beberapa penelitian menemukan bahwa orang berpenghasilan rendah lebih banyak merokok dibandingkan dengan orang kaya. Bahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa konsumsi rokok oleh masyarakat pendapatan rendah cenderung lebih tinggi. Konsumsi rokok berada di posisi kedua tertinggi setelah beras, melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam, serta tahu dan tempe, katanya. Fakta ini cukup menggelitik dan sangat ironis oleh karena kita mengetahui kalau mereka orang berpenghasilan rendah dengan susah payah mencari uang untuk hidup sehari-hari. Dan ternyata uang tersebut kebanyakan dialihkan untuk membeli rokok ketimbang alih-alih membeli makanan bergizi. Mengapa demikian? Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan bumi lain di seluruh dunia. Sebut salah satunya Amerika Serikat. Pada tahun 2008 perusahaan konsultan Gallup Poll melakukan survei terhadap 75.000 perokok di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan kalau orang yang berpenghasilan kurang dari $24.000 setahun lebih banyak menghisap rokok ketimbang orang berpenghasilan lebih dari $90.000 setahun. Adapun penyebab dari masalah ini adalah pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi, di mana orang-orang kaya yang merokok dapat memiliki peluang lebih besar mendapat dukungan lingkungan untuk berhenti merokok. Jika mereka berniat untuk berhenti dari merokok, maka mereka bisa masuk dalam jaringan pertemanan yang sehat dan dunia hiburan. Sedangkan ini tidak bisa dilakukan oleh kelompok orang berpenghasilan rendah. Mereka sulit menemukan lingkungan yang mendukungnya terlepas dari rokok. Akibatnya mereka terus merokok dan menjadi pecandu. Selanjutnya, merokok membuat tubuh manusia merasakan efek dopamin sehingga lebih bahagia, tenang, dan senang. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang kelas bawah untuk mendapat kebahagiaan berlebih. Jadilah mereka akan terus merokok agar terlepas dari depresi dan stres. Jika mereka depresi, rokok hanya jadi salah satu alternatif penghilang. Sebab mereka tidak punya banyak uang untuk mendapat akses pengobatan kesehatan mental berhenti merokok. Tak hanya disebabkan oleh perilaku manusianya. Kebiasaan ini juga diakibatkan oleh perusahaan rokok yang terkadang tidak bermoral. Hal ini diungkap oleh Megan Sandel, bahwa faktor lingkungan dan faktor ekonomi menjadi biang masalah peningkatan konsumsi rokok di kalangan orang berpenghasilan rendah. Namun, faktor ini jangan sampai melupakan pengaruh dari perusahaan rokok itu sendiri. Pabrik rokok menargetkan lingkungan berpenghasilan rendah dengan menyebarkan lebih banyak iklan rokok. Industri juga menargetkan secara khusus rokok kepada kaum muda di lingkungan sosial ekonomi yang rendah. Untuk memahami fenomena rokok dan orang berpenghasilan rendah, kita juga bisa melihatnya menggunakan lensa psikologis. Seorang pakar bernama Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money, menulis bagaimana tiket lotre di Amerika Serikat paling banyak dibeli oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah tak mampu membeli hal-hal yang dimiliki orang kaya, seperti rumah yang nyaman, mobil bagus, liburan ke Bali, atau menyekolahkan anak di sekolah internasional. Satu-satunya bentuk kemewahan yang mampu mereka beli adalah rokok sebagai bentuk kemewahan, kesenangan, serta ketenangan. Itulah tadi beberapa hal sebagai faktor penyebab mengapa orang berpenghasilan rendah lebih banyak menghisap rokok ketimbang orang berpenghasilan tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain.